Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan AN 2023, tentunya di 2023B. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aditya Ferdinand Putra dengan NIM akhir 095 dari kelas 2023B. Saya Sylvie Pratiwi dengan NIM akhir 098. Dan saya Muhammad Sadi Alifianto dengan NIM akhir 099. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam sebuah bidang militer tentunya, yakni Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andika Perkasa. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada hari ini, tentunya kalian pasti ada yang belum tahu nih, militer di Indonesia itu gimana. Jadi kita mau jelasin dulu soal gimana sih Kak kepemimpinan militer di Indonesia itu. Oke, kita akan membahas tentang militer secara umumnya saja, dan kita akan membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan itu bagaimana dan apa sih yang dimaksud dari kepemimpinan pemimpin itu sendiri. Baik, militer berasal dari bahasa Yunani yang berarti mils. Oke. Mils yakni seseorang yang dipersenjatai untuk melindungi kedaulatan sebuah negara. Jadi, kekuatan militer di sebuah negara itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan sebuah negara. Jadi, militer bukan hanya tentang kekuatan fisik, pikiran, dan mental, tetapi juga perlu dan penting kedisiplinan dalam sebuah organisasi dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan sebuah negara. Jadi kalian kan udah tahu nih ya, barusan dari Kak Aditya udah jelasin soal militer di Indonesia. Dan tentunya kalau di militer atau dalam sebuah organisasi itu pasti ada pemimpin, ya kan? Jadi kalian pasti ada yang belum tahu nih ya kan, kalau ulang ya, please itu ya. Oke, makasih Kak Aditya udah jelasin soal militer di Indonesia. Dan tentunya kalau dalam sebuah kemiliteran atau dalam organisasi itu nggak luput dari seorang pemimpin. Yang tentu aja juga pasti di dalamnya itu ada sebuah kepemimpinan. Teman-teman ada yang belum tahu nih ya kan pasti soal kepemimpinan itu gimana. Jadi boleh dijelasin Kak Aditya? Oke, benar yang dikatakan oleh Sylvie tadi. Pasti dalam sebuah organisasi atau tentunya di dalam sebuah militer itu pasti ada yang namanya seorang pemimpin, dan di dalam jiwa pemimpin pasti ada namanya jiwa kepemimpinan. Baik, pemimpin sendiri ini merupakan seseorang yang dapat mengatur atau mengendalikan bawahannya. Kalau di militer berarti prajuritnya, untuk melakukan tindakan atau melakukan sesuatu untuk tujuan bersama. Dan kepemimpinan sendiri menurut F.I. Manson, yakni orang yang dapat mengendalikan seseorang untuk mencapai tujuan bersama dan dapat meminimalisir terjadinya gesekan. Dan kepemimpinan juga terbagi menjadi tiga nih teman-teman. Tiga. Yang pertama nih self leadership, yang kedua team leadership, dan yang terakhir organizational leadership. Wah, makasih nih Kak Aditya udah dijelasin soal militer di Indonesia sama kepemimpinan secara umum tuh gimana. Jadi tanpa berlama lagi langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kali ini, yaitu dengan menganalisis gaya kepemimpinan dari Jenderal TNI Andika Perkasa yang dimulai dari latar belakang beliau dulu. Oke, dulu ya. Jadi gini, Perwira Tinggi Haji Muhammad Andika Perkasa, SEMAMSC MPhil PhD, seorang Jenderal TNI Purnawirawan yang mempunyai karir yang cukup cemerlang dalam bidang militer. Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung 21 Desember tahun 1964. Karirnya dimulai ketika ia masuk ke dalam akademi militer atau Akmil ya, pada tahun 1987, di mana ia menjadi anggota komando grup 2 Kopassus. Saat itu dia juga merupakan lulusan terbaik ya seangkatan Seskop tahun 1999 sampai tahun 2000. Tuh. Terus di tahun 2015 ia menjabat sebagai Pangkostrat yang menggantikan Letnan Jenderal Agus Kriswanto yang akan pensiun gitu loh. Terus
di tahun 2018 juga ia dilantik oleh Pak Jokowi ya, naik jabatan jadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD gitu. Terus lanjut lagi di tahun 2021 ya. Ya, 2021 beliau diangkat. Oh ya, jadi di tahun 2021 beliau diangkat sebagai Panglima Tentara Nasional Besar menggantikan Bapak Marsikal Hadi Cahyanto yang akan masuk pensi juga. Itu. Wah, sungguh baik sekali ya atas penjelasan karir dari beliau tadi. Tapi sebelum kita mau maju ke depan nih ngebahas yang lain, kita mau flashback dulu nih Kak. Buat sebelum kepemimpinan Pak Andika Perkasa itu dipimpin oleh siapa sih? Lalu waktu dalam masa kepemimpinan Pak Andika Perkasa, apa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dibuat beliau untuk memajukan TNI di Indonesia? Oke, aku membahas tentang siapa sih Panglima sebelum Pak Andika, yakni Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Nah, beliau yakni Pak Hadi Cahyanto melakukan pada saat memimpin menjadi panglima, beliau melakukan cara pendekatan yang terbuka dan jujur, terbukti menjadi taktik yang berhasil meningkatkan kesadaran dan kepercayaan prajuritnya terhadap kepemimpinannya beliau. Lalu kinerja Pak Marsikal TNI Hadi Cahyanto yakni selalu meningkatkan yang namanya profesionalisme, baik dari prajuritnya yang terbawah sampai pimpinan-pimpinan yang di bawahnya, dia tetap Profesional. Nah, dia pasti meningkatkan profesional tersebut. Lalu pada saat kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa, beliau ini membuat kebijakan yang sangat kontroversial tentunya. Pasti kawan-kawan tahulah, beliau Pak Andika Perkasa ini mengizinkan keturunan PKI dapat mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Nah, keputusan ini sangat kontroversial. Sangat kontroversial sekali. Keputusan ini telah diatur oleh Tap MPR 25 tahun 1966 yang menyatakan bahwa semua keturunan komunisme, keturunan pemberontak pasti tentunya harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Lalu kebijakan yang selanjutnya yang dibuat oleh Pak Andika Perkasa sendiri, yakni menghilangkan tes renang dan akademik bagi calon prajurit. Karena apa? Karena menurut beliau tes renang ini dianggap tidak fair apabila diterapkan, karena beralasan banyak orang yang ingin daftar TNI tapi jauh dari jangkauan untuk ke kolam renang. Makanya beliau membuat kebijakan seperti itu. Oke, dan yang selanjutnya lagi, kebijakan yang selanjutnya yakni menghilangkan tes keperawanan untuk calon prajurit wanita dan calon istri prajurit Tentara Nasional Indonesia. Karena apa? Karena beliau itu menilai bahwa hal ini tidak wajar dan menganggap tes cukup tes fisik saja. Gitu. Lalu alasan selain itu juga Pak Andika menyampaikan bahwa menghindari yang namanya penularan penyakit menular seperti infeksi yang serius yang dapat menyebabkan kegagalan organ. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan telah diuji cobakan juga. Oh, jadi dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Pak Andika berharap semua masyarakat Indonesia itu mendapatkan hak yang sama. Benar sekali. Jadi bisa masuk ke dalam militer TNI, Iya. jadi tanpa ada yang namanya diskriminasi. Iya, benar-benar. Udah, jadi itu tadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Andika Perkasa untuk Selanjutnya nih, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Pak Andika Perkasa ini, kalau boleh tahu apa aja ya? Mas Andi mungkin? Oke, jadi Jenderal Andika Perkasa ya, selama menjabat sebagai TNI itu
beliau itu mengutamakan komitmen untuk mengawal TNI menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi gaya beliau itu gaya yang demokratis lah, ya. Gaya yang demokratis yang mana memberikan ayo silakan beliau memasukkan untuk memasukkan TNI sendiri. Oh, gitu. iya. Jadi tidak enggan untuk menerima masukan dari bawahan-bawahannya seperti itu. Dan tentunya Pak Andika juga ini sih, kalau menurutku Pak Andika ini sangat memperhatikan masyarakat yang ada di Indonesia, terutama bagi pemuda dan pemudi terbaik Indonesia yang ingin masuk ke dalam dunia militer. Gini nggak, bahkan dulu ya di saat Pak Andika menjabat sebagai Panglima TNI ya, itu tahu nggak Kak itu siapa tuh Aprilia Manganan? Iya, benar. Itu juga dibantu operasi sama Pak Andika Perkasa juga, Pak. Oh, itu yang kalau nggak salah Yang merasa dirinya itu seorang laki-laki, Iya. tetapi dia dalam secara administratif dia dinyatakan sebagai perempuan. Dia kalau nggak salah dia itu merupakan atlet nasional bola voli. Iya Kak, benar sekali. Gitu. Oh, jujur aku baru tahu sih Kak ya. Jadi aku cukup takjub ya sama kebijakan-kebijakan yang dibuat sama Pak Andika. Jadi teman-teman udah tahu nih ya sekarang kebijakan-kebijakan apa aja sih yang udah dibuat sama Pak Andika untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakatnya melalui TNI di Indonesia. Oke, aku sedikit sebelum kita berakhir. Closing. Closing. Oh, ada closing kan nih teman-teman. Bukan sebelum closing. Oh, Sebelum oke. closing, aku sedikit akan menjelaskan sedikit tentang apa saja kerjasama yang apa sih yang beliau lakukan selain 3 yang tadi di awal itu. Iya. Aku sedikit tertarik akan membahas hal ini dan sepertinya ya perlu disampaikan karena ini informasi. Oke, Jenderal Andika Perkasa, benar yang disampaikan oleh Sandi, beliau sangat menjunjung tinggi yang namanya komitmen. Lalu Pak Andika Perkasa juga mempunyai program-program yang dapat meningkatkan tugas dan kualitas prajurit-prajurit di Tentara Nasional Indonesia sendiri, dan pastinya beliau juga perlu adanya partisipasi masyarakat. Ya. Strategi atau cara beliau yang pertama yakni meningkatkan kerjasama internasional, karena dengan hal tersebut TNI lebih dikenal oleh militer-militer Oh, iya. dunia dan Jadi Pak Andika Perkasa itu punya skill diplomasi ya, diplomasi ya negara-negara lain. Ya. dengan hal itu, dengan cara tersebut kita dikenal dan kita dapat ilmu dari negara-negara tersebut. Dan yang kedua yakni modernisasi alutsista atau yang kita melakukan permajaan peralatan-peralatan tempur kita. Oh, oke. Terus yang ketiga yakni melakukan pendekatan yang humanis. Nah, dengan cara pendekatan humanis mungkin bisa kawan-kawan lakukan apabila kawan-kawan menjadi seorang pemimpin di kelak kemudian hari, karena menurutku kalau kita melakukan pendekatan yang humanis, kita merangkul, pasti bawahan-bawahan kita atau karyawan-karyawan kita, prajurit-prajurit kita pasti akan luluh hatinya dan pasti mensegani kita dan juga akan menjalankan tugas-tugasnya itu secara profesional seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan penguatan pertahanan di setiap wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dengan cara Pak Andika Perkasa menugaskan prajurit-prajuritnya di titik-titik yang rawan terjadinya konflik seperti di Indonesia bagian barat, timur, mohon maaf teman-teman. Di Papua ya kayak Oh, iya. yang kerap sekali terjadi konflik OPM yang sampai sekarang belum bisa diatasi. Belum dapat solusi ya Kak ya. betul sekali. Udah banyak banget nih ya Kak ilmu yang kita dapat hari ini, udah banyak banget pengetahuan yang kita kasih atau aku juga ada yang baru tahu juga kan. Jadi mungkin untuk pembahasan hari ini kita rasa cukup ya. Jadi kita tutup dengan
kita akan menyampaikan Closing statement. closing statement atau yang biasa bisa disebut kesimpulan. Apa aja yang kita bahas mulai dari tadi, mulai beliau lahir, terus beliau Bagaimana kebijakan yang telah diambil oleh Pak Andika Perkasa sampai saat ini? sampai beliau Mungkin- mengawali karirnya di bidang militer sampai dia menjadi Mungkin panglima. mungkin bisa menyibukkan apa Mungkin saja yang Ada. disampaikan tadi. Jadi kalau yang aku pribadi dapat dari pembahasan kali ini, mulai dari Pak Andika yang baru lahir lalu mencoba merintis untuk masuk ke dalam dunia militer, lalu dengan kebijakan-kebijakannya yang menurutku itu lebih condong ke beliau dapat memanusiakan manusia untuk mensejahterakan TNI di Indonesia, karena mungkin beliau juga sadar kan kalau kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita Iya, pasti betul. butuh bersosialisasi dan Sosial. iya betul banget. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut aku pribadi sangat takjub ya dengan beliau. Mungkin ada perbandingan dengan Pak siapa tadi Pak Pak Marsikal TNI Cahyanto. Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto. Tapi dengan perbandingan tersebut mungkin menurutku nggak terlalu ini ya Signifikan. iya, soalnya mereka juga sama-sama ingin mensejahterakan TNI di Indonesia. Tujuan mereka sama, cuman Caranya iya, mungkin. cara yang Iya. mereka terapkan itu berbeda. Ya, kan? Oke teman-teman semuanya, aku Aditya Triana Putra. Dan aku Silvi Pratiwi. Dan aku Muhammad Sani Arifianto. Sampai ketemu di kesempatan lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.